Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan kisah inspiratif Budi, seorang pria yang sedang berjuang untuk menata kembali hidupnya setelah percakapannya yang membuka harapan dengan Rohim. Hari ini adalah hari penentuannya. 2 hari setelah pertemuan mereka di warung kopi, Budi dan Rohim sudah berdiri di depan gedung pusat layanan Mitra Grab. Pagi itu, Budi mengenakan kemeja terbaiknya. Meskipun sedikit kusut, dia terus merapikannya, mencoba menutupi rasa gugup yang luar biasa. Gue deg-degan. Gumam Budi. Suaranya hampir tak terdengar. Rohim, yang berdiri di sebelahnya dengan lebih santai, tertawa kecil. Wajar, Bud. Santai aja. Lo pikir gue nggak grogi waktu pertama kali kesini? Rohim menepuk pundak Budi, mencoba menenangkannya. Lo emang kelihatannya lebih percaya diri dari gue? Balas Budi. Matanya melirik antrean panjang di depan mereka. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan orang dengan tujuan yang sama. Melihat kegelisahan Budi, Rohim menunjuk ke arah antrean. Tuh lihat, banyak juga kan yang sepantaran lo, bahkan ada yang lebih tua. Jangan minder. Kata-kata itu sedikit menenangkan Budi. Tapi di dalam hatinya, badai keraguan masih berkecamuk. Gimana kalau gagal? Gimana kalau gue ditolak lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Mereka akhirnya mendapat giliran untuk duduk di bangku plastik yang disediakan. Sambil menunggu, Budi mengamati sekelilingnya. Ada wajah-wajah penuh harap. Ada yang sedang sibuk mengisi formulir. Dan ada juga yang wajahnya sama tegangnya seperti dirinya. Mereka semua datang membawa satu hal yang sama. Harapan. Melihat Budi yang masih gelisah, Rohim berbisik, memberikan instruksi terakhir. Bud, nanti pas masuk, lo tinggal kasih fotokopi KTP, SIM, STNK, sama foto motor lo. Nanti ada sesi foto juga, gampang kok. Tinggal ikutin aja arahan petugas. Terus kalau pas wawancara gimana? Ditanya apa aja? Tanya Budi, cemas. Dia takut salah menjawab dan kehilangan kesempatan ini. Biasanya sih standar. Ditanya kenapa mau daftar, pengalaman kerja sebelumnya apa, sama kesiapan lo buat kerja di lapangan. Jawab jujur aja, Bud. Itu yang paling penting. Lo sendiri jawab apa waktu itu? Budi penasaran. Gue bilang apa adanya. Gue butuh kerja, dan gue siap kerja keras. Mereka itu suka sama orang yang jujur, dan kelihatan punya semangat buat belajar. Budi mengangguk-angguk, mencoba meresapi setiap nasihat dari sahabatnya. Tangannya yang masih sedikit gemetar membuka dompetnya sekali lagi. Dia memeriksa ulang semua dokumen yang sudah disiapkan. Fotokopi KTP, SIM, dan STNK. Semua lengkap. Dia tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun hari ini. Tak lama kemudian, sebuah suara dari pengeras suara memanggil Budi. Jantungnya terasa berhenti sejenak. Inilah saatnya. Sambil berdiri, dia berbisik pada Rohim. Doain gue, Him. Rohim mengacungkan jempolnya dengan senyum lebar. Pasti, tenang aja. Dukungan sederhana itu memberikan kekuatan luar biasa bagi Budi. Dengan langkah yang sedikit ragu, Budi masuk ke dalam sebuah ruangan kecil yang sejuk karena AC. Seorang petugas perempuan menyambutnya dengan senyum yang sangat ramah. Selamat siang, Pak Budi. Silakan duduk. Siang, Mbak, jawab Budi sambil duduk di kursi yang ditawarkan. Sudah dibawa semua dokumennya, Pak? Tanya petugas itu dengan sopan. Sudah, ini Mbak. Ujar Budi sambil menyodorkan map lusuhnya yang berisi semua harapannya. Petugas itu memeriksa setiap lembar dokumen dengan cekatan. Mata Budi tak lepas dari setiap gerakannya. Oke, semua lengkap ya Pak, kata petugas itu sambil mengangguk. Budi menarik napas lega. Sekarang saya mau tanya beberapa hal ya Pak. Kalau boleh tahu,
Pak Budi sebelumnya bekerja di mana? Saya kerja di perusahaan logistik, Mbak. Di bagian admin gudang, petugas itu tampak tertarik. Oh, berarti sudah terbiasa dengan sistem ya, Pak? Ya, saya biasa input data barang masuk dan keluar. Juga sering koordinasi dengan para driver. Mendengar itu, senyum si petugas semakin merekah. Wah, cocok banget dong jadi mitra Grab, Pak. Pengalaman Bapak ini justru sangat mendukung pekerjaan di lapangan nanti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Budi merasa pengalamannya dihargai. Sebuah senyum tipis akhirnya terukir di wajahnya. Ada sedikit kelegaan yang mulai terasa. Bapak siap untuk bekerja di lapangan. Kadang panas, kadang hujan. Tanya petugas itu lagi, memastikan kesiapannya. Dengan suara yang lebih mantap, Budi menjawab, "Saya siap, Mbak. Saya mau dan siap memulai lagi dari nol." Bagus. Semangat ya, Pak. Kami akan proses datanya sekarang. Kalau lolos verifikasi, akun Bapak akan langsung aktif dalam beberapa hari ke depan. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Saat melangkah keluar dari ruangan itu, Budi melihat Rohim sudah menunggunya sambil melambai dari kejauhan. Rohim langsung menghampirinya dengan tidak sabar. "Gimana, Bud?" Lah, Budi menatap sahabatnya, dan untuk pertama kalinya hari itu, dia tersenyum dengan sangat lebar, senyum yang tulus dari hati. "Kayaknya lancar, Him." Rohim tertawa lega dan menepuk punggung Budi dengan keras. "Gue udah bilang juga apa, lo itu pasti bisa." Di tengah keramaian calon mitra lainnya, sebuah harapan baru mulai tumbuh di hati Budi. Hari itu, dia tidak hanya mendaftar pekerjaan, dia sedang mendaftarkan kembali masa depannya. Perjuangan Budi baru saja dimulai, dan langkah pertamanya terasa begitu menjanjikan. Bagaimana kelanjutan kisah Budi? Apakah dia akan berhasil menjadi mitra dan memulai babak baru dalam hidupnya? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.